Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kualitas laba. Anggotanya yaitu ada Rudi Mulyana, Putri Pancakomara, Leni Permata Sarigea, Ingrid Resi Brilianisa. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan dibacakan oleh Ingrid. Baik, saya sendiri dengan Ingrid Resi Brilianisa akan membacakan pengertian kualitas laba. Kualitas laba merupakan sesuatu yang sentral dan penting dalam dunia akuntansi karena berdasar kualitas laba tersebut, profesi akuntansi dipertaruhkan. Menurut Shipper dan Vincent 2003, kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama. Bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten. Skipper and Vincent tahun 2003 mengelompokkan konstruk kualitas laba dan pengukurannya berdasarkan cara menentukan kualitas laba, yaitu A. Sifat runtun waktu dari laba, B. Karakteristik kualitatif dalam rangka konseptual, C. Hubungan laba kas akrual, dan D. Keputusan implementasi. Next. Penentuan kualitas laba. 1. Persisten. Persisten adalah laba yang berkelanjutan. Laba yang dihasilkan menunjukkan kualitas yang baik apabila laba tersebut dapat dihasilkan terus-menerus dan bukan karena suatu kejadian tertentu pada saat tertentu. Contoh laba yang dihasilkan dari tingginya pendapatan kegiatan utama perusahaan akan lebih berkualitas dari laba yang diperoleh akibat tingginya pendapatan lain-lain dan hanya muncul pada saat tertentu. 2. Kedekatan laba dengan aliran kas operasional dapat diukur dengan rasio kas operasi dengan laba. Semakin dekat laba dengan kas operasi menunjukkan laba semakin berkualitas. 3. Estimasi, pertimbangan, dan prediksi. Semakin banyak estimasi yang diperlukan oleh penyusun laporan keuangan dalam penerapan standar pelaporan, maka semakin rendah kualitas labanya. Keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan manajemen akan mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Semakin rendah kualitas laba. Contoh, apabila manajemen mengakui biaya-biaya pada periode lalu di mana penjualan sedang turun, maka pada periode selanjutnya pengakuan biaya akan lebih kecil sehingga laba pada periode selanjutnya seolah-olah akan terlihat lebih tinggi dari periode sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama, faktor-faktor yang berpengaruh positif. Yang pertama yaitu leverage, yang kedua konsentrasi pasar, yang ketiga kualitas auditor. Dan yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh negatif, yaitu yang pertama siklus operasi, yang kedua ukuran perusahaan, yang ketiga risiko lingkungan. Lalu ada karakteristik laba yang berkualitas. Menurut Sandrarin 2003, dalam Fauji 2015, laba yang berkualitas mempunyai sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsian di dalamnya. Selain itu, laba dikatakan berkualitas jika laba dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Menurut Dekhow dan Skarn 2004, dalam Waryanto 2013-4, laba yang berkualitas merupakan laba yang memiliki 3 karakteristik. Berikut ini. Yang pertama, mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat. Yang kedua, mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Yang ketiga, dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan. Lalu ada perhitungan kualitas laba. Yang pertama itu menghitung total akrual atau TAC, di mana laba bersih tahun T dikurangi dengan total arus kas operasi tahun T. Rumusnya yaitu TAC
total akrual perusahaan I pada periode ke T sekarang, yaitu sama dengan NIT, laba bersih perusahaan I pada periode ke T tahun sekarang dikurangi CFOIT, yaitu aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan I pada periode ke T sekarang. Kemudian ada tabel. Setelah rumus yang diketahui, masukkan laba bersih, data awal laba bersih, dan total akrual arus kas operasi. Lalu untuk mencari total akrual atau TACIT, yaitu kolom C dikurangi dengan kolom D. Oke, selanjutnya untuk perhitungan yang kedua yaitu mengestimasi total akrual atau TAC dengan ordinary least square atau OLS untuk mendapatkan koefisien regresi. Dengan rumusnya bisa dilihat di Excel di bagian kanan, yaitu rumusnya yaitu total akrual perusahaan I pada periode ke T atau sekarang dibagi dengan total aset perubahan I pada akhir tahun T dikurang 1 atau sebelumnya, yaitu beta 1 atau dengan rumus AS 1 dibagi total akrual perubahan I pada akhir tahun T dikurang 1 atau sebelumnya ditambah beta 2 dengan beta 2 perubahan pendapatan perusahaan I tahun T atau sekarang dibagi dengan total aset perubahan I pada akhir tahun T dikurang 1 atau sebelumnya ditambah beta 3 atau dengan rumus jumlah aktiva tetap perusahaan I pada akhir tahun T atau sekarang dibagi dengan total aset perubahan I pada akhir tahun T dikurang 1 atau sebelumnya ditambah dengan E. Next. Nah, setelah kita mendapatkan rumus dari atas, ini contohnya kita masukkan datanya dulu dalam bentuk Excel. Kita masukkan tahunnya, terus emitennya, receipt-nya, refit-nya, PPIT-nya, total aset atau T dikurang 1, TACCIT dibagi A atau T dikurang 1, terus tabel yang selanjutnya yaitu A dibagi 1 dibagi A atau T dikurang 1, terus RFIT dibagi A atau T dikurang 1, dan PPEIT dibagi A atau T dikurang 1 ini singkatan dari rumus yang di atas ya. Dan kita masukkan data-datanya di sini dan hasilnya itu cara untuk mendapatkan nilai ini ada caranya di sini. Nanti diikuti rumus yang di atas saja. Setelah itu kita melakukan perhitungannya di Excel dan data yang di atas itu kita pindahkan ke SPSS dulu dan hasilnya kayak gini seperti tabel di atas. Next. Dan setelah itu kita mengaplikasikan ke Excel-nya dengan meregresi perhitungan tersebut dengan mengklik analis, terus regression, terus linear sampai muncul pop-up seperti di bawah ini. Bentuknya nanti kayak gini. Next. Setelah itu, cara selanjutnya yaitu pindahkan TACCIT dibagi A atau T dikurang 1 ke kolom dependen. Kemudian pindahkan 1 dibagi A atau T dikurang 1. Kemudian REFIT dibagi A atau T dikurang 1. Dan yang terakhir PPEIT dibagi A atau T dikurang 1 ke kolom independen
setelah itu yang terakhir klik OK. Dan ini hasilnya tadi data yang di atas. Dan setelah itu akan muncul output seperti di bawah ini. Nah, ini hasilnya tadi dari data dari atas ya. Ada yang namanya dalam bentuk itu koefisien ya. Nah, yang dipakai dalam koefisien ini adalah standar desain koefisien beta, di mana hasilnya yaitu bisa dilihat di tabelnya ya. Nah, beta 1 itu hasilnya min 0,121, beta 2 0,094, dan untuk beta 3 min 0,394. Dan ini hasilnya. Untuk selanjutnya dilanjutin oleh Rudi. Baik, untuk selanjutnya yaitu menghitung nilai NDA yang disebut dengan non-discretionary accrual. Pergunakan koefisien yang sudah didapatkan dari hasil regresi yang sebelumnya dimasukkan ke dalam rumus NDA. Dengan rumusnya yaitu sebagai berikut. NDA ya, non-discretionary accrual perusahaan I pada tahun T sekarang sama dengan beta 1 ya, beta 1 dibagi AIT kurang 1 ditambah beta 2 REIP IT dibagi AIT dikurangi 1, setelah itu dikurangi RECIT dibagi AIT dikurangi 1. Setelah ketemu beta 2 maka masukkan ditambah beta 3 yaitu PPIT dibagi AIT kurang 1 ya. Untuk PPIT di sini yaitu jumlah aktiva tetap perusahaan I pada akhir tahun T sekarang. Dan untuk RECIT kurang 1 yaitu artinya piutang perusahaan I pada tahun T sebelumnya. Boleh di next aja. Oke, nah, setelah kita diketahui rumusnya, maka masukkanlah ke dalam Excel data-data awalnya. Nah, setelah itu diperkalikanlah koefisiennya untuk mendapatkan NDA. Dan yang terakhir menghitung DA. Ya, untuk DA itu discretionary accrual, yaitu sebagai akhir untuk menilai manajemen laba ya. Yaitu dengan rumus DAIT sama dengan dibagi TAIT, DAIT sama dengan TAIT dibagi AIT kurangi 1, setelah itu dikurangi NDA. NDA itu non-discretionary accrual perusahaan I pada tahun T sekarang yang sudah didapatkan sebelumnya. Baik, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Mohon maaf, masih ada ya? Oke, setelah itu dimasukkanlah data awalnya ya, TAICT-nya berapa, NDA-nya berapa. Nah, setelah diketahui atau sudah ketemu, maka setelah itu boleh ke atas dulu, Kak. Oh ya, balik lagi ke akhir, Kak. Nah, setelah itu yang hasil dari TAIT telah diketahui dan jadi kolom C dikurangi kolom D ya, maka ketemulah DA-nya atau manajemen laba. Ya, baca. Nah, sekian. Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.